Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bergabung dalam English Tricks Channel, sebuah channel yang mengulas permasalahan seputar bahasa Inggris, bisa berupa kosakata, tenses, grammar, atau bahkan TOEFL. Nah, kali ini kita akan membahas masalah TOEFL. Langsung saja, di layar ada 3 nomor. Soal ini dulu pernah dimunculkan dalam soal ujian masuk di PK Instan, cuman tahun berapa saya lupa. Oke, kita langsung bahas di nomor 1. We had better bla 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 the manual to get more explanation about this product. Kita sebaiknya membaca buku petunjuknya untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang produk ini. Untuk soal nomor 1 ini, kata kuncinya ada pada kata had better. Had better ini termasuk kata kerja modal, di mana aturan bakunya sama, semua modal. Kalau kata kerja itu diikuti kata kerja lagi, berarti kata kerjanya harus bentuk pertama, tanpa tambahan apapun. Tidak boleh tambah s, tambah es, bentuk ed atau lampau, kemudian tambah infinitive to, atau ditambah ing. Seperti ini tidak boleh. Pada jawaban A, B, C, D, B ini ada tambahan ing, jelas salah. C ada infinitive to, salah juga. Yang D ada tambahan to infinitive, kemudian ditambah juga menggunakan ing, ini salah. Kecuali to-nya ini adalah preposisi atau kata depan, kemudian di sini tambah ing, itu betul. Tetapi permasalahannya kita punya had better. Had better kalau diikuti kata kerja itu berarti harus diikuti bentuk pertama, bentuk dasarnya tanpa tambahan apapun. Jadi jawaban yang benar ada pada kata read di jawaban yang A. Kata kerja modal itu macamnya apa saja, jenisnya apa saja, nanti di sesi berikutnya akan kita ulas, atau mungkin saya akan sematkan saja di bagian deskripsi. Kita punya common model, ada semi models dan sebagainya. Mudah-mudahan nomor 1 ini bisa dipahami. Berikutnya kita beralih ke nomor 2. The factory management received many letters from the blah 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 customers complimenting them on their new product. Kita bisa langsung ke permasalahannya. The blah 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 customer. The sebagai kata sandang atau artikel, kemudian tempat kosong yang harus kita selesaikan, kemudian customer sebagai kata benda. Yang bisa menjelaskan kata benda umumnya adalah kata sifat. Memang kata benda pun ada kalanya bisa menjelaskan kata benda yang lain, tetapi umumnya itu kata sifat yang kita gunakan. Dari pilihan A, B, C, D yang merupakan kata sifat ada pada kata satisfying dan satisfied. Sementara yang A sama yang D ini bukan. Satisfies dia kata kerja, satisfyingly ada li-nya dia kata keterangan. Umumnya yang ada akhiran li dia keterangan. Ada juga yang sebagai kata sifat. Antara B dan C kita fokus ke sini. Keduanya adalah kata sifat. Secara gramatikal bisa kita masukkan ke dalam tempat kosong ini. Untuk menentukan finalnya, mana yang kita butuhkan adalah kita harus tahu maknanya. Semua kata sifat yang akhirannya ing itu cara menerjemahkannya menggunakan awalan me, jadi memuaskan. Sementara yang satisfied maknanya puas. Kita masukkan. Manajemen pabrik menerima banyak surat dari pelanggan yang memuaskan, yang memuji mereka tentang produk baru mereka. Kita bandingkan dengan kata puas. Manajemen pabrik menerima banyak surat dari pelanggan yang puas, yang memuji mereka tentang produk baru mereka. Jadi kalau dari semantik, dari segi maknanya, yang paling tepat adalah yang C, satisfied. Bagaimana kita tahu kata tersebut berjenis sifat, kerja, benda, keterangan? Itu ada ciri-cirinya. Di sesi berikutnya pun kita akan ulas, atau mungkin akan saya sematkan juga di deskripsi biar tidak terlalu banyak makan waktu. Tetapi jika ada permintaan dari teman-teman untuk mengulasnya, tentu akan kita ulas. Kemudian kita beralih ke nomor 3 terakhir. Mariah Carey, accompanied by other judges, blah blah blah, deliberating to decide the winner of American Idol now. Jika kita menemukan karakter soal seperti ini, di mana ada frasa kata benda yang diapit oleh 2 tanda koma seperti ini hanyalah sebagai keterangan tambahan saja yang umumnya digunakan untuk mengecoh kita.
Jadi kalau ini kita hapus atau kita hilangkan sejenak, akan diketemukan subjeknya ini marah carry, tunggal, singular. Kemudian kata kerjanya deliberating, ini kata kerja yang diikuti ing. Dengan formasi seperti ini, jawaban yang kita butuhkan tidak banyak. Pasti kita butuh to be. To be kita punya isim A, was seperti itu, atau be. Untuk menentukannya, kita lihat di bagian akhir kalimat ada kata now. Now itu adalah ciri dari present atau present continuous. Nah, kalau itu masalah present continuous, pilihannya cuma ada di A sama B. C, D sudah pasti salah karena tidak bisa memenuhi aturan tensisnya. Antara jawaban A dan B ini yang pasti jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena subjeknya tunggal. Tidak mungkin subjek tunggal menggunakan to be are. Jadi kita menggunakan to be is bukan are. Jawabannya menjadi Mariah Carey is deliberating to decide the winner of American Idol now. Jadi kadangkala kita tidak perlu menerjemahkan kalimatnya, selama kita tahu ciri-ciri kalimat tersebut, kita bisa menganalisanya dan jawaban kita bisa 100% pasti benar. Jadi di dalam mengerjakan soal TOEFL seperti ini ada 3 poin lah yang perlu kita perhatikan. 1, kalau dari segi maknawi kita terjemahkan makna kalimatnya itu ngaco, berarti masalahnya di semantik, di kosakata. Kalau masalah kosakata tidak ada masalah, kita cek antara subjek, predikat, dan keterangan waktunya selaras enggak? Ada agreement enggak? Harmonis enggak? Kalau tidak ada keselarasan, berarti masalahnya di situ, di tensis. Kalau kosakata dan tensisnya ada masalah, tinggal 1, masalahnya pasti di grammar atau tata bahasa. Oke. Saya rasa untuk pertemuan sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada permasalahan atau yang ingin ditanyakan, silakan saja tinggalkan di kolom komentar. Atau kalau teman-teman punya masalah yang ingin diulas, silakan juga dikirim di komentar. Nanti kita bahas. Kalau banyak ya kita bahas per 3 nomor biar tidak terlalu panjang durasinya. Jadi tidak terlalu banyak yang harus kita ingat-ingat, dihafalkan, dipahami. Jadi step by step, tapi usahakan benar-benar paham biar nanti benar-benar bisa membekas di memori kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.